dia pertama ngambil kambing saya itu 103 ekor. Uang total itu 363 juta apa berapa lah. Pokoknya 315 juta. Ingat betul. Nah, sisanya ya itu sekarang nggak diambil, akhirnya tak total tak jadiin satu 107 juta sama orang itu. Ngarit pemirsa, kali ini saya ngopi jauh. Saya kali ini datang di kandangnya Bu Hani ini. Kita akan belajar banyak tentang ini mengurusi kambing lah. Bu, sudah berapa tahun Bu ngurusi kambing? Oh, dari 2014 Mas. 2014 Bu? Ya. Bu, ini dulu ini dengar-dengarnya breeding Bu, kok kenapa ini kayaknya penggemukan semua Bu? Oh iya, kalau breeding itu ngurusnya kayaknya lebih intensif ya. Lebih kayaknya enak yang breedingan aja. Terus kalau kalau breeding rawannya ada sih penyakitnya. Kita nggak bisa nyembuhin dan belum ada untuk nyembuhkan. Namanya itu kalau habis melahirkan namanya kesandanan ya. Oh, mastitis, kamisandan, susu kamisandan ya. Itu nggak bisa kita untuk ngobatinnya. Dan katanya belum ada obatnya. Belum ada obatnya Bu? Jadi nanti akhirnya kita jual ambruan. Oh, jual daging. Iya, jual daging. Jadi kalau kita misalnya udah belinya mahal, terus kita walaupun dia beranak, kita kan anaknya nggak mati, tapi kan kita nyusuin, resiko lagi, masih banyak lagi untuk pengeluaran obat-obatan. Bukan, susunya kan kita beli. Jadi ya kalau menurut saya sih kayaknya kalau breeding sih lumayan juga sih, bagus kalau anaknya bagus-bagus sih. Kalau breeding itu bagus kalau anaknya sehat. Iya. Selamat, indukannya selamat. Tidak ngalami masalah gitu ya. Iya, tapi kalau untuk akhir-akhir ini kayaknya banyak banget masalah dari itu kamisandan itulah. Seringnya kamisandan. Sering, udah bagus, anaknya bagus. Terus babonnya juga induknya bagus, tapi ya ternyata itu akhirnya kamisandan. Aduh, kan kita kecewa. Bu, ini kapasitas kandang sebenarnya berapa Bu total Bu sebenarnya? Kalau terisi penuh semua? 300 lebih. 300 lebih? Iya. Ini untuk orang beternak itu sebenarnya seberapa sih Bu yang bisa enak gitu loh jumlahnya? Itu tergantung duit kita ya, uang kita ya. Enak kalau dari uangnya enak sih sebenarnya, cuman kalau menurut enak enggaknya itu tergantung rezeki ya kalau menurut saya sih. Tergantung rezeki. Jadi kalau kita walaupun banyak, tapi kan kita banyak penyakit juga sih. Kalau contohnya kalau kita udah mau kayak gini, mau lebaran kadang-kadang kan ambruk ya. Ambruk itu lumpuh lah, apalah, karena kita kan pengen kambing kita bagus, gemuk. Nah, kita kasih makan kan yang bagus-bagus lah ya, kita vitaminnya apanya. Tapi akhirnya ada yang lumpuh, ada yang sering Bu alami kelumpuhan. Iya. Stroke gitu. Kayak orangnya stroke. Dan nggak bisa sembuh. Ya, insya Allah bisa sih kalau yang sudah sembuh sih. Obatnya sih obat warung gitulah kalau ibu tuh. Ibu hanya fokus di ngurusi kambing. Dari pagi sampai jam berapa ya Bu? Enggak sih, enggak segitu, cuman ya waktu makan ya kasih makan. Selepas itu ya aku ya ibu masih tani juga sih, masih. Ibu masih sempet tani kayak gini? Iya, masih nanam jagung, iya. Serius Bu? Iya. Ini sambilan atau apa akhirnya kayak gini nih jumlah segini banyaknya? Ya enggak sambilan, ya bener nernak sih, cuman ya masih bisa ke ladang. Dulu awalnya berapa Bu sebenarnya? Awalnya cuma ini aja, kandang ini. Ini? Iya. Ini berapa? 30 ekor. Awalnya lorong ini aja? Dan ini sisa-sisa breeding, kandang breeding ya? Iya. Dan digunakan untuk yang gede-gede semua ya? Yang gede-gede. Kalau yang terisi berapa total ratusan Bu? Gimana maksudnya? Kambing Sekarang? jantannya berapa sekarang? Sekarang paling sekitar 150. 150? Iya. Oh, dan ini full jantan ya? Iya. Dan ini dulu breeding? Iya, dulu breeding. Kambing apa Bu dulu ini? Dulu kambing etawa PX. PX? Ngambil dari Kali Gesing. Ini? Dan banyak bermasalah? Ya sebenarnya nggak semua bermasalah sih, ada lah yang bermasalah. Jadi kita kecewa loh, intinya kecewa. Jadinya
Udahlah nggak usah itulah, nggak usah breeding terus. Enak yang pengembangan kan maksudnya cuman kita nggak, kalau breeding kan harus ngerumput. Harus rumput. Kalau nggak rumput, Ya nggak sehat. nggak sehat ya. Iya. Kalau penggemukan, Kalau pengembangan kan nggak perlu ngerumput. nggak perlu rumput. Nggak, cuman itu aja yang Ini makanannya apa aja, Bu? makanannya ya daun singkong. Yang udah digiling, terus Onggok, onggok, DDGS, DDGS, SBM. SBM. Iya, terus kalau kalau sekarang ini ya mungkin dibanyakin vitamin ya, ada pur ayam, ada apa itu namanya jenjet ya, menir jagung. Menir jagung. Itu aja. Bu, kalau komposisi anggaplah harian ini ya. Setiap kali makan untuk kambing 150 ekor itu onggoknya berapa bak, Bu? Satu kali. Onggoknya 9 bak. 9 bak. Terus Daun singkongnya 9 bak, kalau 1 bak itu 2 berarti 18 ya. 18 bak. 18 bak. Terus Kalau jenjet jagungnya Jenjet jagungnya ada 5 kilo lah. 50. 5 kilo. Oh, 5 kilo terus Terus DDGS-nya 2 kilo, 2 kilo. Kalau sekarang kan udah gemuk ya, takutnya nanti lumpuh-lumpuh itu tadi. 2 kilo, bungkil 5 kilo. Kalau kemarin DDGS-nya ada 4 kiloan. Sekarang tak kurangin, tapi untuk ini mungkin mau lebaran jadi ditambah lagi. Ditambah lagi. Ya itulah Bungkil target sawitnya awal. 5 kilo. SBM-nya berapa? 5 kilo untuk saya kali giling, berarti 15 kilo ya satu hari ya. SBM-nya 15 kilo. Enggak, itu bungkilnya. Bungkilnya 15 kilo. Itu anakku yang Dek. Dek. Bungkil 15 kilo sedina. Nek bungkil 15 kilo sedina. Ya. Berarti sekali makan, ini berapa kali makan? 3 berarti 5 kilo ya bungkilnya ya, sekali pagi ya. Terus SBM-nya? SBM-nya sekarang 2, pokoknya 2. Oh, Kalau 2. sekali makan. Sekali makan. Ini kalau dikasih makannya pagi, jam pagi ini, jam Pagi ya. Harus. Pagi ya jam 8, jam setengah 8 lah udah. itu harus itu. Iya. Terus kalau siang? Kayak orang aja jam 12. Jam 1 lah minimal maksimal udah. Sore? Sore ya jam 5, kadang kan kalau ini malam masih tak kasih karena untuk gemuk ini sih mau dijual. Ini udah mulai mau dijual ya? Iya. Udah. Kan tinggal ngitung hari aja. Ini ya ngitung Iya. hari ya. Bu, selama ini perbedaan ya antara breeding dan penggemukan itu yang paling merepotkan apa? Breeding lah. Paling merepotkan. Iya. Kalau keuntungan sebenarnya? Kalau keuntungan sih sebenarnya breeding itu ya lumayan sih kalau asal keuntungan. tidak ada penyakit. Kalau di penggemukan ini apa, Bu, paling repot, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sebenarnya, nggak ada repot. Dan ini semua pakan serba beli bukan? Iya, serba beli. Serba beli? Iya. Nggak ada yang pokoknya semua beli. Semua bayar? Iya. Dan itu masih ketemu, Bu? Insya Allah masih. Ini pengalaman ya, Bu. Tahun kemarin Ibu menggemukkan itu total berapa? Kalau itu anakku yang rinci semua. Yang rinci ya? Kalau saya enggak. Oh, Ibu khusus fokus ngurus ya? Bu, nah ini coba Bu jalan ke sana, Bu, saya pengen lihat. Bu, kalau apa namanya di sini berkaitan dengan kesehatan kambing, apa yang bermasalah? Yang dihadapi Ibu? Ya, namanya kambing kayak gini udah gede-gede ya. Ini susah sih sebenarnya. Nah, ini kalau diketan kayak gini nih contohnya nih. Ini kan paletan beda berantem. Nah, akhirnya kalau kadang-kadang anak ibu kan nggak di rumah, ya udah tak pindah aja. Oh, ini jebol kayak gini. Jebol kayak gini. Terus dipindah. Nanti pindah lagi kemana-mana pokoknya kalau nggak ada anakku. Jadi kalau nggak ada anak Ibu, Ibu mengurusi sendiri, Bu. Iya. Udah berapa tahun Ibu? Ya itu dari 2014. Ibu terus? Nggak capek, Bu? Ya Alhamdulillah enggak. Karena kan saya itu yang tak pegang tadi kambing itu untuk susu obat saya. Itu tak pernah tiap hari. Enggak tak. Ibu selalu ngambil susu murni dari kambing untuk diminum. Sebagai metabolisme Ibu tubuh. Iya, biar nggak capek maksudnya. Biar nggak capek. Obatnya ya dari kambing juga. Berapa indukan yang disiapkan untuk setiap hari, Bu? 1 aja. 1? Tapi kalau nggak beranak, Ibu berhenti berarti? Ya enggak, memang nggak tak beranain. Terus?
Ya udah gitu aja. Susu perah. Iya. Oh, ada kambing susu Itu perah. yang tak pegang tadi. Mana ya, Bu? Ada jadi setiap hari keluar, Bu? Iya. Oh, yang mana? Ini. Kok saya malah belum tahu. Tapi kambing biasa sih, bukan kambing perah. Ini nggak bunting ini. Ini nggak bunting. Enggak. Tapi setiap hari keluar susunya. Iya. Tuh kan Tanpa dikawinkan ya, Bu? Iya, ini tadi malam, tadi pagi baru tak ambil, belum tak minum itu. Setiap hari dapat keluar berapa? Paling satu gelas yang ada cantelnya itu. Oh, satu gelas ya. Sekitar. Kalau dulu ini kan kemarin rusaknya ini kambing rusaknya. Aku hajatan anakku yang bungsu itu, jadi nggak keurus, nggak tak ambil susunya, repot nggak diambil. Itu rusaknya, jadi tadinya 1 liter. 1 liter sehari. Sehari. Padahal bukan kambing perah Bukan. ya, dan bukan etawa ini. Bukan. Ini hanya Jawa Randu. Iya, ini kan cuman blasteran. Iya, Jawa Randuan ini. Dan ini bukan susu perah murni Bukan, asli. bukan. Itu Hanya kan dari bagus Jawa. nih, gentongnya, putingnya itu kan bagus banget tuh. Itu kalau segini ada 1/2 liter. Kalau pas bengkak gitu. Kalau dulu belum rusak. Sekarang ini udah rusak. Bu, kalau kambing itu sebenarnya kalau ciri-ciri kambing betina indukan apa aja sih, Bu, sing bagus? Yang bagus ya ini dari bentuknya kan panjang ya, panjang terus besar. Besarnya dari kaki-kaki kan udah kelihatan. Kakinya besar. Kakinya besar, itu induknya panjang lah jelas. Panjang ukurannya. Terus itu dari putingnya otomatis. Putingnya yang kecil apa? Putingnya yang kayak gentong, kantongnya gede gitu. Ya ini contohnya kayak gini, bagusnya ini. Ini bagus bener, ini belum ini ya. jarang ada ini ya. Ditawar Jadi dia or. nggak punya kantong susu ya, cuman kayak botol itu. Enggak ya, punya kantong susu Kantong bagus. susu ya? Bagus. Oh. Putingnya yang besar bagus. Ini kan udah memang ini udah menyatu sama saya karena tiap hari dipegangin kan. Nah mungkin keringet saya udah satu sama dia. Udah berapa tahun kesayangan kambing ini? Ini kesayangan saya udah 3 tahun ini. 3 tahun. Bu, ada nggak kambing pertama kali? Nggak ada. Habis. Oh. Nggak ada. Ini kambing kesayangan dapat dari mana dulu ini, Bu? Ini punya aku sendiri. Beli? Dari PEK enggak, dari ngawinin sendiri. Oh, ini hasil peranakan. Dan disayang sama ibu. Iya. Ini ada suara ibu aja udah denger ini. Ini. Kalau mau ngambil udah tak buka pintunya. Oh, udah tahu dia. Udah tahu ya. Tahu. Jadi nggak bakal kaget Nggak ya? bakal. Justru kalau ibu lewat terus nggak diambil-ambil, negor loh, gitu, minta diambil. Bisa kayak gitu ya? Iya. Dan bisa memproduksi susu tanpa dia hamil ya? Iya, tanpa hamil. Ampun, ini luar biasa ini. Ini kalau nggak ketemu ibu seharian gimana? Ya, ini kalau anak saya pas rewang apa kayak mana? Ini nyari loh, Mas. Nyari? Sore itu nyari. Jerit-jerit? Iya, gitu. Ya ampun. Udah keringetnya udah satu sama saya. Kayak gini ya? Lucu kambingku ini. Ini ya, ini kambingnya mulus, bagus bener. Bahkan unik ini termasuk. Iya. Dan ini nggak hamil ya? Nggak hamil. Dan keluar susu terus Iya. ya? Coba aku kesana lagi, Bu. Bu, untuk membersihkan kandang segini banyaknya berapa jam? Paling setengah jam. Setengah jam? Ya. Cukup, Bu. Cukup. Ya, kalau penuh semua 1 jam lah. Ini kosong ini? Kosong. Ini kosong habis dimuat kemarin kan ke Jakarta. Oh, kemarin ini penuh, Bu? Udah 3 rit ini ke Jakarta. Ini? Iya. Jadi udah 150 keluar. Bu, kok bisa ibu peternak terus kemudian bisa jual sendiri? Caranya gimana dulu? Kan kita punya temen lah, paling nggak punya teman. Terus kan kita karena udah kenal ya, semua kenal. Jadi kan dari mana-mana kan datang mau kerja sama. Ini bos saya namanya Bu Ica dari Karang, udah 2 tahun ini udah kerja sama juga 3 tahun lah. Dia kesini survei, cari yang gimana tinggi badannya berapa. Terus dia pesan, ini udah 30 ekor dia pesan. Nanti suruh H-2 udah nganter kita. Diambil. Udah nganter kita yang nganter. Ini kandangnya udah dibongkar semua. Udah dibongkar ya. Bongkar semua ya. Bu, bikin kandang besarnya segini. Ini luas lahannya seberapa, Bu? Ini lahannya berapa ya, Mas? Panjangnya mungkin sih ada 25 ya, lebih ya. Ini. Adalah satu perwolon mungkin aneh ya, Mas ya. Ini 1/4 hektar kurang ini. Total keseluruhan tanah. Ada. Mana yang itu sampai ini? 1/4 hektar. 1/4 hektar. Iya, ya kepotong rumah sama depan itu.
kepotong rumah dengan depan aja. Dan ini difungsikan kandang semua. Iya. Bu, merintis segini banyaknya susah nggak sih Du awal-awalnya Bu? Susah lah Mas. Ya alhamdulillah nggak susah sih. Ya akhirnya kita kan dapat untuk ngelebarin lagi gitu ya. Akhirnya alhamdulillah nyampe segini. Segini. Kalau Ibu inget-inget, berapa duit yang sudah dihabiskan untuk membuat kandang? Kan nggak selalu nggak satu kali Mas. Tahun depan jadi nggak bisa ngerinci habisnya Nggak bisa berapa. ngerinci ya? Yang paling besar induk tadi itu 28 juta. Satu lorong itu? Ya. Waduh, 28 juta. Itu 28 Kalau juta. sana lorongnya, anggaplah sebagian. Waduh, ini duitnya ratusan juta. Oh iya, kalau ratusan ya pasti. Kalau ratusan. Ratusan pasti ini ya? Iya, kalau ratusan pasti. Ini sama ini aja ongkosnya aja udah 7 juta. Ini 2 lorong ini? Ongkosnya aja 7 juta ya? Belum duitnya? Belum lain-lainnya, kayu dan sebagainya. Itu Bu, 7 juta. Mohon maaf Bu, Ibu boleh menjawab, boleh tidak ya cerita ini ya, pertanyaan. Sebenarnya dalam perjalanan Ibu beternak itu pernah nggak ngalami sakit? Ya kerugian lah. Kayaknya belum ya. Belum. Kalau kerugian belum, tapi diutang orang itu namanya rugi bukan? Ya rugi. Rugi. Diutang orang Nggak sudah bayar. diambil. Kambing saya kan diambil. Ya bahasanya kan uangnya nanti. Itu dari tahun 2019. Itu diambil, dia pertama ngambil kambing saya itu 103 ekor. Uang total itu 363 juta apa berapa lah. Pokoknya 315 juta. Ingat betul. 315 juta dia transfer 100 juta, transfer lagi, transfer. Akhirnya ketinggalan uang saya di sana sekitar 97 juta. Terus terakhir saya udah nggak dibayar nih. Anak saya percaya aja sama orang ini, percaya aja. Terus saya punya kambing lah, perempuan kecil-kecil gitulah. Tak jual, kan kiloan kalau kambing perempuan tuh. Ada kalau nggak salah berapa ekor ya. Kambing itu diambil sama dia, katanya mau dibayar. Ini cash Mbak, ini nanti bayarnya cash. Uangnya totalnya 26.600 atau berapa ya duitnya ya. Cuma saya dibayar cuma 7 juta. Sisanya ya itu sekarang nggak diambil. Akhirnya tak total tak jadiin satu 107 juta sama orang itu. Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Bisa nggak itu diurus, dilaporkan ke Polisi. pihak berwajib? Sebenarnya saya udah lapor. Cuman dia nggak mau tanda tangan. Udah tak kasih suratnya, tak kasih surat pernyataannya. Dia suruh tak bikin tanda tangan, dia nggak mau. Alasannya saya masih sanggup bayar utang itu. Tapi ternyata cuma omongan manis aja. Insya Allah Mbak, nanti haji depan sampai haji sekarang. Waduh, ini yang menyebabkan kerugian peternak di sini. Iya. Dan ini itu benar-benar terasa uang segitu. Kalau bagi saya banyak. Berapa Bu sebenarnya kalau Ibu dari teman-teman Ibu sendiri kalau dipikir-pikir itu sebenarnya ada berapa ratus juta yang akhirnya tidak terbayar? Ya itu aja, orang satu itu yang nggak bayar. Kepada orang-orang semua? Iya. Ya orang satu itu aja yang nggak bayar sampai sekarang. Kalau lainnya cash semua, selesai semua. Dari teman-teman Ibu itu kalau dikumpul berapa duit yang tidak terbayar? Kalau semua, kok dibayar semua sih orang-orang itu yang kesini, yang dari Jakarta, yang dari mana? Yang kisah Ibu itu 107 juta. Ya itu aja kan dia ngambil pertama 100. Enggak, maksud saya ada nggak teman-teman peternak lagi yang tidak terbayar? Oh banyak. Tetangga saya banyak. Waduh. Banyak. Bahkan ada yang ya sekarang mungkin belum lunas semua lah hutang-hutang itu ya. Banyak sih masih banyak. Cuman yang paling banyak punya ibu. Paling banyak punya ibu. Iya. Yang lainnya ada yang nyita mobil, ada yang nyita tanah. Aku nyita apa? Ibu nggak sama sekali. Enggak. Orang kalau ke rumah katanya bahasanya istrinya itu punya tadinya mau ngambil barang di rumah loh. Itu punya saya semua. Saya yang beli, saya dapat arisan ini itu. Itu bukan uang dari bukan uang bapaknya. Waduh. Tuh.
ada nggak Bu yang tidak terbayarkan oleh seseorang itu, pedagang tersebut? Sekarang pedagangnya masih jalan? Enggak. Oh, udah berhenti? Iya. Menurut Ibu, ada nggak 10 peternak yang nggak dibayar? Lebih. 30? Ya kalau 30 nggak tahu ya, tapi kalau lebih, kalau di sini aja orang berapa? 1, 2, 3, yang saya tahu loh. 4, 5. Sekarang di sini aja ada orang 5 apa 6 di sini aja. Belum daerah lain. Yang lain mampu bangkit nggak ketika dana itu tidak terbayar? Ada yang bangkit, ada yang enggak. Mungkin ada bangkit, dia pinjem bank lagi lah. Gitu ya? Iya. Padahal uang ini juga kan pinjem bank, tapi alhamdulillah kalau ini kayaknya enggak sih, alhamdulillah. Kalau bank Ibu enggak sudah ada. bisa berdiri sendiri sekarang? Iya, alhamdulillah sih enggak. Dari dulu juga enggak pinjem bank. Oh, Ibu ini murni dana Iya. dari hasil apa? Iya, anak saya. Anak saya panen. Anak saya kan waktu dulu tuh kerja ya, dia kan pinter mungkin nabung ya. Ya itu ditabung untuk sedikit. Sebenarnya nggak harus semua segini, nggak sih. Tahun kemarin ya tak bilang itu 30, terus breeding, nambah lagi. Ya itu dari hasil ladang juga lah, nggak Dari semua. hasil ladang ya. Nggak semua harus di sini. Bu, sebenarnya kalau segini sudah bisa kebutuhan harian sudah tercukupi belum Bu menurut Ibu? Dari hasil kambing? Sudah sih. Lebih ya? Iya. Bu, dulu ngambil kambing ini harga berapa Bu sebenarnya rata-rata Bu? Ya, Beli bibitnya itu. Ada yang 13, ada yang 16, tergantung. Ini kan belum lama Mas, jadi udah mahal. Ini? Ini berarti bukan dijual sekarang ya? Dijual sekarang sih. Ada yang minta kecil kan, nggak semua besar. Oh gitu? Iya, nggak semua harus yang gede banget untuk korban, nggak. Kalau ini kan kadang-kadang masuk KK. Ada juga dia mampunya beli kok cuma yang harga 2 juta, ya ngambil yang 2 juta untuk korban itu loh. Ya kita kan nggak bisa ngelarang. Bu, kalau kesehatan kambing yang disediakan oleh Ibu apa aja sih Bu? Oh, kalau saya obatnya lengkap sih. Lengkap? Lengkap karena obat jadi semua Bu? Iya, karena anak saya kan tahu obat-obatnya. Terus tapi kalau ibu, aneh kan, kalau ibu obatnya kadang-kadang obat warung kayak kita sakit loh Mas. Ibu? Iya. Apa Bu? Misalnya mencret. Obat saya tuh nggak dari anak saya, nggak tak pakai punya anakku. Obatnya diapet. Itu. Sembuh? Sembuh, alhamdulillah. 1 ekor berapa? Ya tergantung, kalau saya nasi minumnya 2 kali kok sembuh ya sudah. Terus kemarin ada lagi ya, kalau mungkin anak saya kaget. Loh, kok bisa sembuh loh Mah? Ini kambing diapain? Kan ini kambing ceritanya kalau kita itu apa ya, anyang-anyangan ya, nggak bisa kencing, muter-muter kayak gangsing itu ya, udah muter kesakitan mau kencing nggak bisa. Terus kataku, ini kambing kenapa sih kok kayak gini, mikir kenapa, kembung enggak, sakit enggak, tapi kok dia muter-muter mau kencing kesakitan itu loh, jerit-jerit gitu. Terus oh berarti kambing ini tak kasih apa coba kalau tahu? Itu cuma rumput kasapan, rumput kejibeling namanya. Kejibeling? Kejibeling yang untuk pagar itu loh. Kencing batu itu? Ya. Bukan kencing batu? Iya, itu tak rebus Mas. Ibu rebus, ngambil segini lah segegam, tak rebus, tak jadiin setengah gayung, tak minumin semua itu sampai dia masih anget-anget, tak minumin. 1 jam kemudian dia kencing, selesai sembuh. Apalagi Bu, obat-obat yang Ibu, menurut Ibu itu temuan Ibu dan itu sembuh? Ya itulah, misalnya kalau batuk pilek pasti kan kalau kambing baru batuk pilek ya, itu saya langsung aja pertama datang tak kasih super tetra. Tak kasih super tetra kan untuk penguat kebalan loh, biar kebal. Nanti kalau anak saya udah Mah itu disuntik aja, tak suntik LA. Saya nyuntik sendiri kadang-kadang. Ibu bisa? Bisa. Kalau nyuntik di mana? Ya, di bagian mana? Kalau misalnya godek ya, kan kambing baru godekan tuh. Ya di sini di leher. Di dalam kulit? Di luar kulit, tapi di dalam kulit tapi nggak ke daging. Oh, cuma ditempelin aja, dimasukin. Ya, itu kalau godek. Godek. Karena nanti kalau aku menyuntik LA, ya di bokongnya, di tepongnya itu masuk ke daging. Jarum yang khusus kambing itu yang pendek? Iya. Terus apa lagi Bu? Ya kalau misalnya kan obatnya ya flu dan batuk, biasa kayak kita sakit. Vitamin, kalau vitamin LA lah ya.
LA, terus injektamin kan ada, terus apa itu yang vitamin B kompleks itu, iya. Disuntik-suntik semua. Bu, pernah nggak ibu waktu nyuntik kambing marah? Tahu-tahu ibu diserodok? Alhamdulillah pernah. Dulu waktu belum pinter ibu, belum pinter bener megang kambing. Kalau sekarang udah, insya Allah udah bisa. Sampai jatuh dari kandang, ibu? Pernah, pakai apanya, pakai tanganku luka lah yang jelas. Tangan ibu luka dulu pernah, tapi kalau sekarang yang segini ada juga yang kambing nakal, Bu? Oh banyak, ini kambing udah nakal semua mas. Saya udah takut semua sama yang kambing, iya. Ini udah takut semua, nggak berani saya udah. Udah nggak berani? Udah nggak berani, insya Allah kalau segini kayaknya kalau untuk batuk pilek kayaknya kalau masih minum obat saya masih bisa. Tapi kalau untuk nyuntik udah gede-gede kayak ini nggak berani. Nggak berani, Bu? Nggak berani. Udah nakal-nakal ini? Udah nakal-nakal semua ini. Karena dia udah berahi loh. Kalau waktu masih beli, pertama beli belum ada temennya nih. Masih enak dia, masih nurut-nurut aja. Tapi kalau udah kayak gini udah nakal-nakal semua nih. Udah nakal semua. Jadi ibu nggak berani? Nggak berani. Biasanya kalau ibu nyuntik dikeluarin apa di kandang? Enggak, di situ aja. Di sini? Oh, tak jepit ininya, palanya. Dijepit? Iya, pakai ibu naik masuk ke dalam. Nggak ada yang bantu? Nggak ada. Bu, kalau minuman ini memang digantung-gantung kayak gini? Iya, ini kan diganti tiap hari, ini kan mau diganti. Ini kalau kotor kayak gini masih mau nggak? Enggak, ini kan itu kan udah tak ganti toh. Udah disapu terus diganti embernya. Ada campuran nggak untuk minuman, Bu? Nggak ada. Nggak ada? Kalau dulu tak ituin garam, tapi kayaknya banyak yang lumpuh loh. Oh, kasih garam malah banyak yang lumpuh? Terus nggak tak kasih lagi sekarang. Oh, jadi hanya murni air putih aja ya? Iya. Kan udah banyak dari sentratnya. Kebanyakan nanti kayak mana? Nah, Bu, saya minta sih, Bu, pesan untuk orang yang pengen merambah ke penggemukan itu apa aja yang disiapkan? Yang disiapkan ya otomatis pertamanya onggok ya. Onggok, daun singkong udah wajib. Onggok sama daun singkong itu wajib. Kalau untuk yang lainnya kan kadang-kadang kita kan dana kita kan nggak selalu ada. Itu yang paling ya untuk minimal aja paling nggak bungkil itu kan harus